أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جعلنا الله وإياكم جميعا. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah wa muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat jumpa kembali di masjid ini. Kita lanjutkan surat Abasa dengan tafsir dari Syekh Al-Imam Ismail Ibnu Katsir Abul Fida. Nah, rahimallahu taala. Pada ayat ke-33 sampai akhir surat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Nah, فإذا جاءت الصاخة, maka apabila datang hari kiamat. Nah, yauma yafirrul mar'u min akhihi, yaitu hari yang seseorang akan lari meninggalkan saudaranya, wa ummihi wa abih, dan ibu serta ayahnya, wa sahibatihi wa banih, dan juga meninggalkan istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih, bagi setiap orang dari mereka pada hari itu ada urusan yang cukup menyibukkannya. Wujuhun yawma idzin musfirah, dhahikatun mustabshirah. Wajah-wajah pada hari itu musfirah, gembira. Nah, terbuka, gembira. Dhahikatun mustabshirah, tertawa dan senang. Wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah, dan wajah-wajah yang lain pada hari itu di atasnya ada ghabarah. Nah, penutup kegelapan. Tarhaquha qatarah, ia diperberat dengan qatarah. Nah, wajah yang hitam. Ulaika humul kafaratul fajarah, mereka itulah orang-orang yang kafir dan fajir jahat. Nah, baik, pada ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tentang dahsyatnya hari kiamat. Hari kiamat disebutkan di sini dengan kata as-sakhah. Yang dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimallahu taala, qala Ibnu Abbas as-sakhatu ismun min asma'i yaumil qiyamah, 'azzamahu Allahu wa hadzarahu. Nah,
As-Sakhah itu salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Nah, Ibn Abbas mengatakan Azzamahullah, Allah agungkan hari itu wahadzarahu, dan Allah peringatkan darinya. Nah, kalau Ibnu Jarir, sedangkan Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan la'allahu ismun lin nafkhah fis sur. Nah, Ibnu Jarir mengatakan barangkali as-sakhah itu nama untuk peniupan sangkakala. Qala al-Baghawi, sedangkan al-Imam al-Baghawi rahimallahu taala mengatakan as-sakhatu yakni sayhatan. Sayhata yaumil qiyamah. As-sakhah yaitu sayhah, suara keras, teriakan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Sumiyat bidzalik, hari kiamat dikatakan dengan as-sakhah li'annaha tasihhul asma'. Nah, karena datangnya hari kiamat ya, yang tidak lain adalah dengan tiupan sangkakala. Ibnu Jarir tadi mengatakan itu nama tiupan sangkakala, tiupan yang pertama. Nah, di mana ya, jika dengan tiupan yang pertama itu maka siapa yang masih hidup di muka bumi ini akan mati. Nah, ya, Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan orang yang pertama kali mendengar itu seorang di Madinah yang sedang memperbaiki kolam tempat minum untanya. Nah, sedang memperbaiki kolam, ya, wadah tempat minum onta-onta dia, ada yang bocor, dia perbaiki, belum selesai, dia mendengar sangkakala, maka dia mati. Ada yang lain, Nabi SAW sedang memeras, ya, memerah susu ontanya, belum jadi diminum, sudah pingsan, sudah mati. Nah, sedangkan dari Al-Imam Al-Baghawi mengatakan bahwa as-sakhah teriakan, yakni suara keras pada hari kiamat. Dikatakan hari kiamat dengan sakhah karena suara itu tasihhul asma', ai tubalighu fi isma'iha, sangat keras, yang memperdengarkan kepada telinga suara yang keras, hatta takada tasummaha, sampai hampir menyebabkan tuli. Nah, saking kerasnya. Nah, ya, as-sakhah, teriakan, suara keras, sakhah sama dengan saha yasihu, teriak. Maka jika datang teriakan suara yang keras, tiupan sangkakala, yauma yafirrul mar'u min akhi, pada hari itu manusia akan lari meninggalkan saudaranya. Di sini ada hadzaf, jadi disebutkan, ya, yang diketahui dari nusus yang lain bahwasanya ini akan terjadi di padang mahsyar, yang berarti sudah tiupan yang pertama, kemudian 40, yang berarti minimalnya 40 hari antara tiupan yang pertama dan yang kedua, kemudian kebangkitan dan pengumpulan manusia di padang mahsyar. Di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu, pada hari kiamat, orang akan lari meninggalkan, menjauhi saudaranya. Wa ummihi wa abih, ayah dan ibunya, ibu dan ayahnya. Wa sahibatihi wa bani, sahibah istri. Nah, wa bani, anak-anaknya.
Ibnu Katsir rahimallahu taala mengatakan ayyarahum wa yafirru minhum wa yabta'idu minhum. Artinya seseorang itu melihat mereka, melihat keluarganya, melihat kerabatnya, keluarga dekatnya. Namun dia yafirru minhum, lari, yabta'id, menjauh dari mereka. Kenapa demikian? Li'annal haula 'azimun wal khataba jalilun. Karena al-haul ketakutannya besar. Al-khatab bahayanya jalil, besar. Nah, pada hari itu hari yang sangat menakutkan. Nah, qala Ikrimah rahimahullahu taala mengatakan, nah, Ikrimah Maula bin Abbas, budak Ibnu Abbas yang menjadi ahli tafsir dari kalangan tabi'in karena beliau murid Ibnu Abbas, tarjumanil Quran. Beliau mengatakan, tafsirkan ayat ini, yalqar rajulu zaujatah fayaqulu laha ya hadhi ayyu ba'lin kuntu lak. Pada hari itu seorang suami bertemu dengan istrinya. Kemudian dia mengatakan kepadanya, ya hadhi, wahai ini, ya, wahai istri, wahai istriku. Nah, ayyu ba'lin kuntu lak. Suami seperti apakah aku dulu bagimu? Fataqulu, maka istrinya pun mengatakan, ni'mal ba'li, ni'mal ba'lu, engkau adalah sebaik-baik suami. Kunta wa tathni bi khairin mastata'at. Dia pun akan memuji kebaikan dengan baik semampunya. Fayaqulu laha, kemudian si suami mengatakan kepada istrinya, fa inni atlubu ilaika al-yawma hasanatan wahidatan. Nah, tuhibuha namli la'alli anju mimma taraina. Kasih suami kemudian mengatakan, sesungguhnya aku minta kepadamu hari ini, saat ini, satu pahala saja. Berikan kepadaku, mudah-mudahan dengannya aku selamat dari apa yang engkau perhatikan, engkau lihat. Fataqulu lahu, maka si istri mengatakan, ma aisara ma talabta, walakin la utiqu an u'tiyaka syai'an atakhawwafu mithla alladhi takhafu. Nah, betapa ringannya apa yang engkau minta. Namun akan tetapi aku tidak dapat memberikan kepadamu sedikit pun. Karena aku juga khawatir dari apa yang engkau takut. Nah, inilah ya, seorang pada hari itu lari meninggalkan orang-orang terdekat, orang-orang tercinta kepadanya. Qala, maka si suami kemudian mengatakan, wa innar rajula la yalqabnah. Seorang bapak bertemu dengan anaknya. Fayata'allaqu bihi, fayaqulu ya bunai, ayyu walidin kuntu lak. Maka si bapak memegangi anak tersebut dan mengatakan, wahai anakku, bapak seperti apakah, orang tua seperti apakah dulu bagimu? Ya, aku dulu seperti bapak seperti apa bagimu? Wa yusni bi khairin, maka si anak memuji dengan kebaikan. Wa yaqulu lahu, maka kemudian si bapak mengatakan, ya bunayya inni ihtajtu, sesungguhnya sekarang aku membutuhkan ila misqali dzarratin min hasanatik. Sesungguhnya sekarang aku membutuhkan seberat debu, seberat semut hitam dari kebaikan-kebaikanmu, dari pahalamu. Ta'alli anju biha mimma tara. Mudah-mudahan aku akan selamat dengan satu pahala itu dari apa yang engkau lihat ini.
Fayaqulu waladuhu, maka anaknya akan mengatakan, ya abati ma aisara ma talabta. Wahai ayah, betapa mudah apa yang engkau minta. Satu, sebenarnya ringan, mudah. Lakinni atakhawwafu mithla alladhi tatakhawwaf. Tapi aku juga khawatir seperti engkau juga khawatir. Fala astati'u an u'tiyaka syai'an. Maka aku tidak dapat memberikan kepadamu sedikit pun. Nah, itu kasus contoh, ya. Nah, yang disebutkan oleh Ikrimah Maula bin Abbas rahimahullahu taala, apa yang akan terjadi nanti pada hari kiamat. Setiap orang khawatir, takut jika nanti saat ditimbang amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun sekarang kita di dunia mengendengkan, ya. Sekarang kita di dunia mengendengkannya. 1 menit mengucapkan alhamdulillah. Hal itu pahala yang besar. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Nah, mungkin Allah 1 menit. 5 menit hilang, 10 menit hilang, 1 jam hilang. Nah, enggak apa-apa pikiran. Sekarang seperti itu. Nanti di hari kiamat demikian. 1 pahala saja diminta. Nah, minta seorang suami kepada istrinya, seorang bapak kepada anaknya, dan tidak menutup kemungkinan si istri yang menuntut minta kepada suaminya, anak minta kepada bapaknya dan sebagainya. Kan suatu hal yang mustahil karena masing-masing khawatir, dan kita semua berlomba-lomba dalam kehidupan dunia ini dengan pahala, untuk mencari pahala. Semuanya khawatir, tidak berani memberikan 1. Kalau seandainya 1 diberikan kemudian timbangannya jomplang, dosanya lebih berat, maka tadi kok diberikan, harusnya kemudian, ya. Atau kemudian misalnya, kalau sama-sama berat kebaikan dengan dosa-dosanya, kalau ada 1 pahala kan akan lebih berat. Tapi kalau sama-sama, tetap seperti itu, mengkhawatirkan, menakutkan. Nah, maka riwayat dari Ikrimah rahimahullah taala ini mengajarkan kepada kita untuk terus bersemangat, ya. Nabi SAW mengatakan ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Fattaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Hindarkanlah, jauhkanlah dirimu dari api neraka meskipun dengan beramal yang sangat remeh, sepele, bersedekah separuh biji kurma. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa beramal 1 kebaikan seberat debu, seberat semut, hitam, maka dia akan melihatnya. Hitungannya demikian detail Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah meremehkan kebaikan, maka kita akan selalu berusaha melakukannya. Yaqulullahu ta'ala, Ikrimah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Seorang lari dari saudaranya, dari ibunya, dari ayahnya, dari istrinya, dari anak-anaknya. Nah, wa fil hadits sahih, kemudian Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, dalam hadis yang sahih fi amri syafa'ah, dalam hadis tentang syafaat, ada dalam sahihain, sahih Bukhari dan Muslim, annahu idza talaba illa kullin min ulil azmi an yashfa'a indallahi fil khalaiqi. Disebutkan di situ dalam hadis syafaah kubra, bahwasannya ketika dimintakan kepada setiap nabi dari 5 nabi ulul azmi, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, ya, Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam, agar mereka memberikan syafaat di hadapan Allah untuk seluruh makhluk, maka
para nabi tersebut mengatakan, nafsi, la as'aluka illa nafsi, nafsi. Nah, mereka akan mengatakan, nah, nafsi, nafsi. Sudah, masing-masing bertanggung jawab. Sibuk mengurusi diri sendiri. Nah, nafsi, nafsi. Aku masih juga khawatir mengurusi diriku sendiri. Kenapa mengurusi orang lain? Hatta anna Isa bin Maryam, sampai Nabi Isa bin Maryam pun juga mengatakan demikian. La as'aluhu liyawma illa nafsi. Aku tidak minta kepada Allah kecuali untuk diriku, keselamatan diriku. La as'aluhu Maryam allati waladatni. Aku tidak akan meminta kepada Allah untuk Maryam yang telah melahirkan aku. Nah, lihada qala ta'ala, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat ini, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Nah, kalau Nabi Adam menyebutkan dosa, Nabi Nuh menyebutkan juga kekeliruannya, Nabi Ibrahim menyebutkan kesalahannya, Nabi Musa juga menyebutkan ada kesalahan yang dia lakukan. Nabi Isa tidak menyebutkan kesalahannya. Yang dengan meskipun satu kesalahan saja menjadi penghalang. Nabi Isa tidak menyebutkan ada kesalahan keliruan yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat itu. Tapi dia pun mengatakan begitu tadi. Nafsi, nafsi. Kita sibuk mengurusi diri sendiri. Nah, qala Qatadah rahimallahu taala menjelaskan al-ahabba fal ahabba wal aqraba wal aqrab min hauli dzalikal yaum. Seseorang pada hari itu akan lari meninggalkan orang yang lebih dia cintai dan yang lebih dia cintai, yang lebih dekat dan lebih dekat. Nah, hanya kepada orang-orang yang paling dekat pun dia akan lari meninggalkannya karena haul, karena kengerian, karena dahsyatnya hari tersebut. Itu dikatakan pada ayat 37-nya, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih. Bagi setiap orang pada hari itu ada sya'nun, urusan, permasalahan, yughni, yang cukup baginya, yakni yang menyibukkannya. Nah, gambarannya di dunia ya banyak mungkin kita lihat, atau bahkan kita sendiri kadang merasakan. Nah, ya pada saat gempa Jogja berapa tahun yang lalu, gempa Jogja betul waktu itu siang hari. Nah, itu saya sendiri keluar dari rumah. Karena orang goyang-goyang dulu. Maksud saya, niatan saya waktu itu cuma mau melihat saja. Kenapa tuh ada apa melihat keluar? Anak-anak di dalam rumah semua. Anak dan istri. Seperti itu orang. Yang penting diri sendiri. Ya. Gempa mana yang terbaru, gempa Cianjur misalnya. Demikian yang di Semeru juga seperti kadang-kadang orang lari. Baru ingat, oh anak saya di dalam, balik lagi. Jangan seperti itu. Ketika ada urusan yang menyibukkan pikiran seseorang, maka dia akan sibuk mengurusi dirinya sendiri. Ai huwa fi syughlin syaghilin an ghairihi. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, sya'nun yughni maknanya seorang itu ada dalam kesibukan yang menyibukkan dari orang lain. Ya, fi syughlin syaghilin an ghairihi. Sya'nun yughni. Ada urusan yang menyibukkan
sehingga orang hanya mementingkan dirinya sendiri. Nah, seperti tadi juga dari Ikrimah rahimahullah ta'ala telah ditunjukkan orang semuanya takut, khawatir, belum ditimbang amalnya, belum jelas apakah dia ke surga atau neraka, maka dia tidak akan mau memberikan satupun pahala kepada orang-orang yang dekat. Nah, qala Ibnu Abi Hatim, Ibnu Abi Hatim mengatakan dengan sanadnya dari Abdullah bin Abbas, an Sa'id bin Jubair, an Ibni Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, tuhsyaruna hufatan uratan musyatan urla. Nah, Nabi SAW mengatakan kalian semua nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar hufatan, tidak beralas kaki, auratan, tidak berpakaian, musyatan, berjalan kaki, urlan, belum disunat. Nah, qala faqalat zaujatuhu. Nah, Nabi SAW melanjutkan hadisnya, maka berkatalah istri beliau, istri Nabi SAW, ya Rasulullah, nanzuru aw yara ba'duna aurata ba'din. Wahai Rasulullah, apakah kami akan melihat atau sebagian kita melihat aurat sebagian yang lain? Nah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan ayat ini. Kulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih. Setiap orang dari mereka memiliki urusan yang menyibukkannya. Au qala, atau Nabi SAW mengatakan, perawi yang ragu, ma asghalahu 'anil nazar. Seseorang yang memiliki urusan pada hari itu yang menyibukkan dia sehingga tidak melihat orang lain. Nah, ya, tidak melihat orang lain. Nah, ini termasuk urusan yang besar ya. Enggak. Nah, meskipun demikian, nah, mata mereka tidak lagi memperhatikan orang lain. Maka jangan seperti orang-orang ateis yang mengatakan, oh, enggak apa-apa masuk neraka sama bintang film. Sama ini, sama itu, dan sebagainya. Oh, yang ngerti-ngerti ya. Kayak ya, tahu aja nanti dia ketemu sama-sama disiksa bagaimana. Akan merasakan. Ya. Nah, gambarannya ya seperti di dunia mungkin. Nah, dia lagi jalan-jalan di Malioboro misalnya atau tempat lain kemudian ketemu artis, wah, ya bukan main, selfie, foto bareng lalu disebar macam-macam kalau sekarang. Nah, itu kadang-kadang pas umroh satu hotel dengan siapa bintang film siapa atau artis atau siapa anggota DPR kemudian nah, senangnya bukan main. Bukan seperti itu gambarannya. Di akhirat berbeda. Apalagi di neraka walayyazubillah dalam keadaan disiksa, bagaimana mungkin orang akan ya, menikmatinya. Tidak akan dapat bersenang-senang. Naudzubillah. Nah, asghalahu 'anil nazar. Ini di padang mahsyar, sibuk. Nah, kemudian disebutkan beberapa riwayat tentang hadis ini tadi yang menguatkan. Diriwayatkan Ibnu Abi Hatim rahimahullah taala, juga diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah taala, juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Abbas juga dari Nabi SAW mengatakan, tuhsyaruna hufatan uratan ghurla. Kalian akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan ghurla. Nah, belum disunat. Faqalat imra'atun, maka seorang wanita mengatakan, ayabsuru aw yara ba'duna aurata ba'din. Apakah seorang dari kita melihat aurat sebagian yang lain? Qala ya fulana,
Nabi SAW mengatakan, wahai fulanah, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Hari itu setiap orang memiliki urusan yang menyibukkannya. Nah, sedangkan Imam An-Nasai rahimahullah taala meriwayatkan juga dari Aisyah radhiyallahu anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi SAW mengatakan, yub'atsun nasu yaumal qiyamah, manusia dibangkitkan pada hari kiamat, hufatan uratan ghurla, telanjang kaki, telanjang badan, belum disunat. Faqalat Aisyah, maka berkatalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, fakaifa bil aura? Nah, wahai Rasulullah, bagaimana dengan aurat? Apakah kelihatan? Yang ini menandakan, nah, mereka sangat perhatian, malu, ya. Nah, seperti kisah Nabi Musa pun juga demikian. Nah, ya, salah satu anak dari Nabi Syuaib, tamshi ala istihya, dia berjalan, disuruh yang diperintah oleh Nabi Syuaib untuk memanggil Nabi Musa. Ketika mau berbicara, mendekat itu dia berjalan dengan malu. Mendekat dengan malu. Sepertinya ya, semestinya seperti itu seorang wanita. Malu berbicara. Nah, dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Di antara mufassirin ada yang mengatakan, dia malu itu dengan menutupkan lengan bajunya di menutupi wajahnya. Nah, dia lakukan itu karena dia malu. Ya, dia karena diperintah oleh Syuaib Nabi Syuaib untuk memberitahukan, memanggil Nabi Musa yang telah menolong mereka. Nah, fakaifa bil aurat, kata Aisyah radhiyallahu anha. Faqala likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Nabi SAW menjawab dengan ayat ini. Kulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Nah, baik. Al-Imam Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dengan sanad yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau menceritakan, sa'alat Aisyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah Ummul Mukminin bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalat, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, inni sa'ilatuka an haditsin fatukhbiruni anta bihi. Nah, Aisyah Ummul Mukminin mengatakan, wahai Rasulullah, rela aku menebus engkau dengan ayah dan ibuku, aku akan bertanya. Ini kalimat-kalimat uslubul fida, ada kalimat-kalimat penekanan, bukan sumpah. Kalau sumpah tidak boleh bersumpah dengan ayah dan ibu. Tapi ini namanya iftida, uslub iftida, bi abi anta wa ummi. Nah, ini sa'ilatuka, aku bertanya kepadamu tentang suatu hal, fatukhbiruni anta bihi, maka engkau akan mengabarkannya. Qala, Nabi SAW mengatakan, in kana indi minhu ilmun. Ya, jika aku punya ilmu tentangnya. Nah, ya, pendidikan tawadhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qalat, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Nabi Allah, kaifa yuhsyarur rijal? Wahai Nabi Allah, bagaimana nanti orang-orang dikumpulkan? Qala, hufatan, auratan. Manusia akan dikumpulkan dalam keadaan telanjang kaki, tidak beralas kaki, auratan, telanjang badan, tidak berpakaian. Qala wa sau'atah min yaumil qiyamah. Nah, ya. Dia mengatakan wa sau'ata uslubun nadab, namanya untuk mengungkapkan kesedihan. Wa sau'ata, betapa malunya, akan kelihatan auratnya pada hari kiamat. Qala, Nabi SAW menjelaskan, wa an ayyi dzalika tas'alin, tentang mananya yang kamu tanyakan. Innahu qad nazala 'alaika ayatan, sesungguhnya telah turun kepadaku suatu ayat, la yadurruka,
tidak akan merugikanmu, tidak akan mempengaruhimu. Kana 'alaika thiyab aw la yakun. Apakah engkau berpakaian atau tidak berpakaian? Qalat Aisyah kemudian bertanya, ayyata ayatin hiya ya Nabi Allah? Ayat yang mana? Qala Nabi SAW menjawab, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Nah, jangan memikirkan masalah pakai baju atau tidaknya. Nah, karena pada hari itu demikian, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Nah, sedangkan kemudian Ibnu Katsir menyebutkan, Al-Baghawi rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya dari Atha bin Yasar dari Saudah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudah ummul mukminin radhiyallahu anha. Qala ya Rasulullah. Saudah bertanya, uh, yub'atsun nasu hufatan uratan. Saudah bertanya kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW menjawab, yub'atsun nas hufatan uratan ghurla. Manusia akan dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan ghurla, belum disunat. Qad aljamahumul araqu wa balagha syuhumal adhan. Karena manusia pada hari itu, manusia pada hari itu telah dibelenggu dengan keringat yang sampai ke daun telinga mereka. Nah, faqalat, maka faqultu ya Rasulullah, Saudah mengatakan, aku bertanya, wa sau'ata yanzuru ba'duna ila ba'din. Wahai Rasulullah, betapa malunya kita. Seorang di antara kami, sebagian kita akan melihat yang lain. Faqala Nabi SAW mengatakan, qad syughilan nas, pada hari itu manusia sibuk. Kulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Nah, itulah beberapa riwayat menunjukkan, menafsirkan tentang kalimat pada ayat ke-37. Kulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu hari yang sangat menakutkan, lari meninggalkan orang-orang terdekat, orang-orang tercinta, tidak mau memberikan kepada mereka satupun pahala, karena masing-masing memikirkan dirinya sendiri. Nah, sampai-sampai meskipun manusia dalam keadaan tidak berpakaian pun tidak akan sempat melihat orang lain. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat 38 untuk menunjukkan bentuk-bentuk dan macam-macam manusia pada hari itu. Nah, maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, wujuhu yawma idzin musfirah, dhahikatum mustabshirah. Ay yakuna an-nasu hunalika fariqaini. Nah, artinya ya, manusia disebutkan dengan sebagian dari mereka, wajahnya saja, maksudnya adalah orang. Nah, ya. Nah, orang pada hari itu ada yang memiliki wajah yang musfirah. Hunalika, di sana, masih jauh. Nah, hunalika, hunaka jauh, hunalika lebih jauh. Fariqaini, manusia di sana terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama wujuhun musfirah ay mustanirah, wajah yang bersinar, gembira. Dhahikatun mustabshirah ay masruratun farihah. Nah, gembira, senang, minas sururi fi qulubihim, karena kesenangan dalam hati mereka, qadhaharal basyaru ala wujuhim, maka kesenangan, kegembiraan itu nampak dalam raut wajah mereka. Haula'i hum ahlul jannah, mereka inilah orang-orang ahlul jannah. Ja'alanallahu minhum, mudah-mudahan Allah menjadikan kita dari mereka. Nah, ya, wajah orang-orang
sekelompok pertama kaum mukminin ahlul jannah, wajah mereka bersinar, riang gembira, senang, tertawa. Nah, ini kelompok yang pertama. Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabara tarhaquha qatarah. Ini kelompok yang kedua. Wajah-wajah orang-orang pada hari itu 'alaiha ghabarah ay ya'luha wa taghshaha qatarah ay sawad. Nah, ghabarah dari ghubar, debu, kotoran, hitam, daki. Nah, tarhaquha ay ya'luha, diselimuti dengan kehitaman. Nah, sedih, takut hati mereka, maka demikian juga akan muncul kelihatan pada raut muka, pada wajah. Yang gembira, terlihat bersih, bersinar, hingar-bingar, yang bersedih, yang menyesal, maka juga akan nampak pada wajah-wajah mereka. Nah, Ibnu Abi Hatim rahimahullah mengatakan dan menjelaskan ayat ini dengan sanadnya dari Ja'far bin Muhammad, dari bapaknya, dari kakeknya, mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaljamul kafiral araqu thumma taqa'ul ghabratu ala wujuhihim. Orang kafir pada hari itu dibelenggu dengan keringat, maka kemudian kotoran dan kehitaman itu terjadi pada wajah mereka. Nah, memang tentang berkeringatnya manusia di padang mahsyar, itu hadisnya juga hadis yang sahih, masing-masing sesuai dengan amalannya, sesuai dengan seberapa banyak dosanya. Yang sedikit dosanya akan sedikit keringatnya. Ada yang keringatnya cuma sampai di mata kaki, ada yang sampai di pertengahan betis, ada yang sampai di lutut, ada yang sampai di pinggang, ada yang sampai di pusar, ada yang sampai di dada, ya, ada yang sampai demikian, sampai ke daun telinga sehingga tidak bisa membuka mulutnya. Jadi seperti dilijam, dibelenggu, tutup mulutnya karena keringatnya sedemikian tinggi. Itu antaranya adalah mereka orang-orang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, qala fa huwa qauluhu ta'ala, maka inilah makna perkataan Allah Ta'ala, wujuh yauma idzin 'alaiha ghabarah. Nah, wa qala Ibnu Abbas tarhaquha qatara ay yakhsha sawadul wujuh. Nah, tarhaquha qatara, Ibnu Abbas mengatakan wajah-wajah itu diselimuti oleh kegelapan yang ada pada wajah. Ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka itulah orang-orang kafir dan fajir. Kafir, kafara, jama dari kafir, kafirani, kafiruna, kafarah. Fajir, fajirani, fajiruna, fajarah. Fasiqun, fasiqani, fasiquna, fasaqah. Untuk jamak menunjukkan banyak. Orang-orang yang kafar, orang-orang kafir, fajarah. Ay al-kafaratu qulubuhum, al-fajaratu fi a'malihim. Kafir, hati mereka kafir, tidak beriman. Fajir dalam bentuk amalannya. Sudah tidak beriman dan jahat, jelek amalannya. Maka di hari kiamat wajah mereka demikian, hitam kelam, akibat kesedihan yang ada dalam hati mereka. Nah, Ibnu Katsir mengatakan kama qala ta'ala, makna seperti ini seperti dalam surat Nuh, wala yalidu illa fajiran kafara. Nabi Nuh mengeluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti mereka tidak akan melahirkan, orang yang tidak beriman itu tidak akan melahirkan kecuali fajiran, jelek, jahat amalannya, kufara, kafir,
dengan hati mereka. Maka ikhwafillah rahimani wa rahimahullah, inilah akhir dari surat Abasa, mengingatkan kita untuk lebih bersemangat, amal saleh, meskipun sedikit, nah, ya, dan juga tentunya berusaha untuk tidak menggugurkan, membuang-buang amal saleh yang telah kita lakukan dengan ghibah, ya, jangan suka kunjing ngomong orang, meskipun itu kejelekan yang ada pada mereka, itu akan mengurangi pahala-pahala. Nanti di hari kiamat demikian kita akan sangat membutuhkan satu pun pahala. Maka di hari ini dalam kehidupan dunia ini mari kita perbanyak pahala dan mari kita jaga pahala kita hingga tidak hangus, tidak hilang. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla membimbing kita semua untuk menjadi yang lebih baik di kemudian hari. Subhanakallahumma wa bihamdika. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.